وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar karya sejumlah dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tafsir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah mulai dari ayat 234 sampai 237 biiznillah ta'ala. Akan kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Allah Ta'ala
berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang mati di antara kalian. Walladzina yamutuna minkum. Jadi tentang ini untuk pria, yaitu kalian di antara kalian para pria ada yang meninggal. Wa yadharuna azwaja, yaitu wa yatrukuna zawjatin ba'dahum, dan meninggalkan istri-istri setelah kematiannya. Jadi wafat dan istri masih hidup. Suaminya wafat, istrinya hidup. Apa yang selayaknya atau diwajibkan atas istri yang masih hidup ini untuk melakukannya? Maka yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Maka hendaklah yajibu 'alaihinna al-intidharu bi anfusihinna. Wajib atas para istri ini, wajib atas istri yang wafat suaminya, al-intidhar, yaitu menunggu. Tarabbus yaitu intidhar. Bi anfusihinna, ya, muddata arba'ati ashhuri wa 'ashrati ayyam. Selama apa? Selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu merupakan masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Arba'ati ashhuri wa 'ashra. Ya, 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah itu ada beragam. Ya, ada masa iddah terhadap perempuan yang ditalak di masa non hamil, maka salah satu quru, 3 kali masa haid untuk pendapat yang lebih tepat, ya. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang diceraikan ketika hamil, maka masa iddahnya berakhir di kelahiran anak. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang khulu', gugur cerai, maka pendapat yang lebih tepat adalah itu sekali haidha wahidah, yaitu sekali masa haid. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang tinggal mati suaminya, maka masa iddah yang sesuai dengan ayat ini yaitu arba'ati ashhur wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Ya. Juga ada masa iddah untuk perempuan yang aisah, menopause, atau perempuan yang belum haid, ya, karena masih muda, masih kecil. Itu sebagai surat At-Talaq. Kalau misalnya ditalak yang seperti ini, perempuan yang sudah menopause, maka di surat At-Talaq Allah Ta'ala katakan, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidn. Jadi perempuan yang aisah, yaitu perempuan yang inqita' jamul haidnya, yaitu perempuan yang menopause, ya. Dan menopause itu kadang bisa saja di usia yang normalnya masih muda, tetapi mungkin punya penyakit sehingga menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Begitu juga dengan perempuan yang allai lam yahidn, yang belum bisa haid, yaitu yang masih kecil misalnya, maka ditalak, kemudian masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya. Taib, kata Allah Azza wa Jalla, ya, ini nggak ada sama sekali angin ya dari ini. Hah? Nggak ada angin sama sekali ya? Masya Allah ya. Di mana? Di sini? Masya Allah. Pohon dengar kajian itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan di sini perempuan yang ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari itu betul-betul dia mengisolir diri. Makanya dikatakan dalam tafsir Muyassar, la yakhrujna min manziliz zawjiyah
wala yatazayyanna wala yatazawwajna. Ini penting nih. Karena ini kadang dilanggar sama sebagian orang, terutama perempuan yang kerja. Wafat suaminya, maka selama itu 4 bulan selama masa iddah berihdat, yaitu la yakhrujna min manziliz zawjiyah, tidak keluar dari rumah pernikahan. Manziliz zawjiyah ini lafal manzil az-zawjiyah, ya, az-zawjiyah yaitu pernikahan, yaitu ketika dia bersama suaminya itu. Berarti tidak mesti rumah tersebut dimiliki oleh suami. Al-muhim sebelum wafatnya suami mereka tinggal di situ, baik itu kontrakan, ya, baik itu kontrakan atau di rumah mertuanya, di rumah orang tuanya istri, tinggal di rumah mertuanya, mungkin suami tinggal di rumah mertuanya, maka di manzil zaujiyah itu mendekam di situ. Atau ternyata ketika mereka bersama dulu, suami itu tinggal atau numpang di rumahnya istri, jadi istri punya rumah, maka itu menetap di situ, maka itu termasuk manzil az-zawjiyah, ya, manzil az-zawjiyah. Ya, maka ini ketika selama masa iddah. Dan juga wala yatazayyanna, dan tidak bertazayyun, tidak apa? Berhias selama 4 bulan 10 hari. Kemudian wala yatazawwajna, dan juga tidak boleh menikah karena masih masa iddah. Ya, walaupun tidak mungkin suami akan kembali lagi, tetapi sebagai penghormatan 4 bulan 10 hari masa iddah. Ini hal seperti ini harus disiarkan ke banyak orang, karena ini ilmu syar'i yang kadang ditinggalkan dan terasa tidak penting bagi sebagian orang, ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Yani dalam tafsirnya, fa idza intahatil muddatul madhkuratu fala ithma 'alaikum ya awliya'an nisa'i fima yaf'alna fi anfusihinna min al-khuruji wat tazayyuni waz zawaji 'ala al-wajhi al-muqarrar syar'a. Ini teksnya dikasih ayat doang atau ini kan? Ayat aja, ya enggak apa-apa lah. Fa idzan tahatil muddatul madhkurah, ketika muddah yang telah disebutkan tadi 4 bulan 10 hari telah selesai masa iddah, maka fala itsma alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian wahai para wali perempuan, enggak ada dosa untuk merealisasikan fima yaf'alna fi anfusihin, apa yang biasa mereka lakukan. Misalnya dari khuruj, yaitu keluar, perempuan itu boleh keluar kemudian. Tapi selama masa iddah, apakah perempuan tidak boleh keluar? Tidak boleh keluar dari rumah itu. Mungkin kecuali darurat, ya, seperti kebutuhan primer untuk makan, misalnya dari makan. Ya. Lebih afdal lagi kalau misalnya ada khadim atau khadimah, pembantu yang mensuplai makanan, yang mengantar makanan ke rumahnya, itu lebih afdal. Tapi kalau nggak ada, ya khalas, berarti dia boleh cari makan maksudnya keluar seperlunya aja, karena darurat, ya, kebutuhan. Wa tazayyun, dan bertazayyun yaitu berhias di dalam rumah boleh, ya. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu berhias di dalam rumah tidak boleh. Di luar rumah apalagi nggak boleh, karena keluar aja nggak boleh, ya. Dua hal ini, khuruj dan tazayyun, benar banyak dilanggar oleh banyak dari wanita yang wafat suaminya dan bekerja terutama, ya, dengan alasan pekerjaan. Dan pihak atasan perusahaan itu wajib atas mereka untuk mencutikan perempuan-perempuan yang wafat
suaminya wajib, nggak boleh keluar, nggak boleh kerja. Walaupun dia kerja online saja. Ya. Lalu bagaimana kalau perempuan itu adalah dokter? Tetap nggak boleh. Kembali ke hukum Allah, cari dokter lain yang bisa menggantinya untuk sementara. Bagaimana kalau dokter itu adalah guru? Begitu pula tidak boleh, haram. Hatta guru bermanfaat untuk kaum muslimin, tetapi tetap perempuan ini harus melakukan ihdad di dalam rumahnya selama 4 bulan 10 hari. Da'iyah lebih-lebih harus mencontohkan dong. Bukan malah justru melanggar ini dengan alasan dakwah. Ini malah justru nggak dakwah namanya. Ya. Tapi yang susah adalah PNS. Ya, pokoknya pegawai negeri atau orang yang bekerja di pemerintahan, termasuk TNI atau polisi dan seterusnya, itu nggak bisa mereka mendapatkan ini. Cuti besar 3 bulan. Hah? Cuti besar 3 bulan paling lama. 3 bulan. Iya, paling lama. Itu sebabnya apa, Pak? Tapi kalau pergi haji boleh cuti besar ya. Baru itu, tapi kok ini belum tentu dapat, Pak. Kalau alasan suami mati belum tentu dapat. Memang nggak tahu kalau mungkin dari dinasnya gimana, nggak tahu. Tetapi yang terjadi yang sudah itu nggak dapat. Ya, nggak dapat atau memang nggak mau usaha itu perempuan untuk cuti. Kalau memang nggak mau usaha ya dapat tetap dosa, melanggar ini dan pada hakikatnya kalau dia melanggar ini, pertama dia melanggar hukum Allah, itu pertama. Kedua, dia tidak menghormati mayit, yaitu suami yang telah mati, dia tidak menghormati. Jadi siapapun perempuan yang melanggar ini berarti dia tidak hormat pada almarhum suaminya. Dan juga baru dia boleh setelah masa iddah selesai, silahkan dia az-zawaj al wajhil muqarrari syar'a, sesuai dengan cara yang diperbolehkan secara syariat, diizinkan secara syariat. Boleh zawaj. Ya. Kemudian Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui, Subhanahu wa ta'ala, khabirun bi'amalikum zahiriha wa batiniha. Maha mengetahui terhadap amalan kalian zahirnya maupun batinnya. Wa sayujazikum 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran untuk kalian atas amalan-amalan tersebut. Taib, itu hukum yang perlu kita syiarkan. Kemudian kata Allah, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Dalam tafsirnya para ulama mengatakan, wala ithma alaikum ayyuhar rijal, tidak berdosa atas kalian wahai para pria, fima tulammihuna bihi min talabiz zawaji bihaula'in nisa'i fi athna'i iddatihinna. Enggak apa-apa bagi kalian wahai pria untuk meminang perempuan tapi dengan sindiran. Talmih min talabiz zawaj, yaitu meminang, menyatakan pengen nikah tapi dengan lafal sindiran. Maksudnya bukan strike langsung, ayo nikah sama saya, kau mau nggak sama saya, nggak. Tapi dengan ta'rid. Ada namanya sighah ta'rid. Ya, ta'rid itu lawan dari langsung gitu ya. Kalimat langsung itu menyatakan saya pengen sama kamu, ini langsung. Tapi ta'rid itu seperti misalnya perempuan seperti kamu itu nggak pantas sendiri, misalnya gitu. Ya. Atau kamu seperti berhak mendapatkan suami. Ini kalimat-kalimat yang walaupun tidak langsung tapi menunjukkan bahwa dirinya si pria ini menginginkannya. Maka ini boleh mengucapkannya di apa? Mengucapkannya di masa iddah perempuan yang telah meninggal suaminya. Ini harus dibedakan, ikhwan. Perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, kemudian perempuan itu masih di masa iddah 4 bulan 10 hari,
maka boleh ada pria yang menyindir atau menyatakan keinginannya dengan cara menyindir, dengan cara ta'rid, bukan dengan cara langsung. Nggak boleh mengatakan kepadanya, wah suamimu udah meninggal, kamu sendiri, ayo sama saya aja. Nggak boleh, karena itu lafal bukan ta'rid, melainkan tasrih langsung, sarahatan. Bagaimana dengan perempuan yang mengalami masa iddah talak? Mengalami masa iddah talak atau masa iddah khulu yang merupakan satu haid satu kali masa haid, maka haram atas laki-laki untuk menyatakan hal tersebut walaupun ta'rid, tidak langsung nyindir, karena posisi dia adalah apa? Posisi si perempuan tersebut adalah masih istrinya suami tersebut. Selama masa iddah masih suaminya istri tersebut, kecuali mungkin untuk khulu'. Karena khulu' itu yang sahih adalah khulu' itu bukan suatu talak, melainkan dia fasakh. Ya, pemisahan akad. Memang bukan milik suaminya, tetapi tetap yang lebih afdal adalah jangan, kalau untuk perempuan yang mukhtali'ah, jangan katakan dalam masa iddahnya kita katakan menginginkannya baik langsung maupun tidak langsung. Bisa paham gak sini, kawan? Tapi kalau perempuan tersebut wafat suaminya, maka fadl. Ya, maka fadl. Tapi dengan apa? Dengan tidak langsung, bahasa-bahasa singgungan nyindir. Seperti yang tadi Anda sebutkan. Kemudian au aknantum fi anfusikum wala dhanba 'alaikum fima admartumuhu fi anfusikum min niyati az-zawaji bihinna ba'da intihai iddatihin. Tidak ada dosa atas kalian, tidak ada dosa juga atas kalian. Fima admartumuhu fi anfusikum min niyati az-zawaj bihin. Apa yang kalian sembunyikan di hati kalian dari keinginan untuk menikah dengan mereka, dengan perempuan yang telah wafat suaminya ini. Ya. Ba'da intihai iddatihin, setelah selesai masa iddah mereka. Kalimat au aknantum fi anfusikum, apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian dari keinginan untuk menikah ya dengan perempuan itu, janda yang telah wafat suaminya. Telah wafat suaminya ya, bukan janda yang talak yang masih masa iddah. Janda yang telah wafat suaminya dan masih di masa iddah atau ihdad, maka boleh, tidak dosa kalau dalam hati kalian ada niatan pengen nikahin dia, nggak apa-apa, nggak diomongin, nggak apa-apa, masih di hati kalian. Nanti tunggu nanti kalau dia udah selesai masa iddah, saya bakal nyatakan, itu nggak apa-apa. Mafhum dari sini adalah haram seseorang menyatakan kutunggu jandamu, itu haram. Ya, kutunggu jandamu itu haram. Termasuk pula ketika baik dia menyatakan itu haram atau sebatas menyimpan keinginan untuk suatu saat saya akan menikah dengan fulanah, padahal dia masih istri orang. Ya. Ada nggak pembahasan seperti ini, ikhwan, di antara jemaah? Pernah nggak dengar bahas ini, Pak? Nggak pernah. Artinya yang suaminya cerai gitu, Ustaz? Enggak. Bukan meninggal. Enggak. Kutunggu jandamu kan berarti kan? Oh, berarti cerai. Enggak, aku tunggu jandamu. Kalimat aku tunggu kamu janda nanti. Oh, berarti masih punya suami gitu. Iya, ini kan kalimat yang populer, Pak. Ya enggak? Bukan gitu kan? Kok populer kan? Kan ada di film-film dan juga dari anak-anak muda itu juga banyak yang ku tunggu jandamu. Itu nggak boleh itu. Apalagi ngomong langsung itu. Menyatakan bahwa saya dirinya menginginkannya
padahal dia masih bersuami, maka ini haram. Ya. Tapi kalau misalnya suami istri tersebut sedang ada masalah perang dan seterusnya, ya, terus ada teman lamanya dia pengen untuk menikah dengannya, belum sampai cerai, dan pria tersebut pria outsider, orang luar gitu, teman lama, mungkin temannya dia, temannya si cewek itu, temannya si perempuan itu, teman lama mungkin, ada keinginan suatu saat saya pengen nikahin dia, padahal ini masih bersuami, nggak boleh, haram. Ya, haram. Gitu ya. Terus kalaupun dia nanti cerai, di masa iddah perempuan yang telah cerai dengan suaminya, itu juga nggak boleh kita untuk menyimpan keinginan untuk menikah dengannya. Paham nggak sini, Pak? Cerai tadi, cerai hidup ya. Karena masih di masa iddah. Tahu itu perempuan itu dicerai, dia langsung hatinya berbunga-bunga, terus aduh pengen nanti nikah sama dia. Ini masih di masa iddah, nggak boleh antum punya keinginan seperti itu, karena dia posisinya masih bersuami. Kalau misal masa iddah selesai baru tafadhol, lamar. Ya. Hal-hal seperti ini detail yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Baik, kemudian alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kata Allah, alimallahu annakum satadhkuruna an-nisaa al-mu'taddat. Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut perempuan yang sedang di masa iddah. Ya, jadi inilah laki-laki itu kalau udah ada seseorang menjadi janda, itu jadi perbincangan laki-laki. Ya, jadi perbincangan laki-laki, dan ini maklum, ya, maklum, karena laki-laki memiliki banyak kesempatan untuk menikah lagi. Ya. Kemudian walan tasbiru 'ala sukuti anhunna, dan kalian tidak bisa bersabar untuk diam diri terhadap perempuan-perempuan yang telah meninggal suaminya itu, lidha'fikum, karena lemahnya kalian. Lidzalika abaha lakum an tadhkuruhunna talmihan aw idmaran fi nafs. Oleh karena itu Allah Ta'ala membolehkan untuk kalian menyebut mereka secara talmih, yaitu secara ta'rid, menyindir tentang mereka. Menyindir yang dengan adanya tujuan untuk menyatakan akan keinginannya tapi tidak langsung. Hal itu boleh. Tetapi kalau sebatas perbincangan antar ikhwan tentang janda fulan keutamanya, perbincangan antar ikhwan, maka itu enggak boleh. Difahami bedanya ikhwan di sini. Perbincangan antar kita tentang jandanya fulan, ya, enggak boleh. Ya, kalau membicarakan kejelekannya ghibah, tapi kalau membicarakan keutamaannya ya merusak hati semua ikhwan jadinya, karena semua berfantasi nanti. Tapi kalau misalnya Anda bincang ke antum, Pak Ade, dan antum tetangganya perempuan itu, atau antum punya hubungan kekeluargaan atau kedekatan pada keluarganya, dan perempuan itu baru meninggal suaminya, Anda nyatakan ke Pak Ade, Pak, itu kayaknya daripada sendiri itu sebaiknya punya suami gitu. Anda bilang gitu. Ini kan nggak langsung nih. Boleh Anda bilang gitu sebagai ta'rid, dan dengan harapan antum akan menyampaikan ke beliau atau ke keluarga beliau. Itu boleh. Ini suara apa ini? Burung ya? Nggak ada Pak Tokek serajin ini suaranya. Binatang apa ini? Tapi kalau misalnya cuma sebatas perbincangan antar kita,
ada janda fulan mati, kemudian jadi candaan anak dengan antum dan semisalnya. Udah, yo antum main ini nggak boleh. Ini abas, ya nggak boleh. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW menyebut janda fulan, sahabat menyebut janda fulan, keinginan gitu. Itu adalah bukan candaan, melainkan apa? Ta'rid. Menyebut-nyebut ta'rid, ya. Itu boleh. Ini yang harus ini gimana ya? Ini terjadi pada kita tuh hal-hal yang biasa terjadi ya. Ketika antar kita tuh tahu fulanah meninggal suaminya atau fulanah baru cerai, itu jadi bahan omongan sebagian ikhwan. Iya, ini terjadi dan anda tahu sekali karena ya anda juga berkawan dengan ikhwan-ikhwan. Nah, kemudian wala ta'zimu 'uqdat illa an taqulu afwan walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Boleh menyimpan perasaan di hati untuk bisa menikahinya kalau perempuan ini telah wafat suaminya dan dalam masa iddah. Wahdharu an tuwa'iduhunna 'ala nikahi sirran bizina aw iltifaqi 'ala az-zawaji fi athna'il iddah. Selama masih masa iddah meninggal suami, jangan sampai kalian menjanjikan kepada perempuan-perempuan itu untuk menikah. Secara diam-diam kalian ngomong atau kalian menzinahinya. Nauzubillah min dzalik. Ketika dia masih masa iddah meninggal suami. Atau jangan sampai kalian berittifaq, yaitu sepakat pada si perempuan itu untuk menikah di tengah-tengah masa iddah meninggal suami. Enggak boleh. Illa an taqulu qawlan yufhamu minhu anna mithlaha yurghabu fiha al-azwaj. Kecuali kalau kalian menyatakan suatu perkataan yang difahami bahwasanya perempuan semisal dia itu banyak yang suka. Boleh. Ya misalnya ketemu dia di masa iddah dan masih berihdad dalam rumahnya, tidak bertazayun, tidak keluar, ya. Kemudian tadi antum bilang mungkin kepadanya, ya, selama dia masih di rumah, atau antum bilang ke keluarganya mungkin, antum bilang ke bapaknya mungkin yang merupakan walinya, antum bilang, Pak, misal anak bapak itu banyak yang suka, Pak, ya, ngobrolin tentang dia gitu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan, ya, jangan mengatakan wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ya, wala ta'zimu 'ala 'aqdin nikahi fi zamanil 'iddah hatta tanqadi muddatuha. Jangan kalian berazam untuk mengakad nikah di zaman iddah. Jangan kalian katakan, udah mas saya aja Pak, nggak boleh. Iya. Ya, sampai habis masa iddahnya. Ini suara di mana ya? Suara di daerah di rumah ini bukan? Bukan. Tek-tek aja gitu. Burung kan ya? Burung. Burung, tapi aneh aja suaranya. Baik, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fakhafuhu. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka hati-hatilah. Wa'lamu anna Allah ghafurur rahim, ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala ghafurun liman taba min dzunubih, Maha pengampun bagi orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, halimun ala ibadihi la yu'ajjilu alaihim bil 'uqubah. Maha santun terhadap hambanya, tidak menyegerakan hukuman untuk atas mereka. Ayat berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, la junaha alaikum in talaqtumun nisa. Taib, seperti yang ayat 236 dan 237 ini perlu pembahasan khusus lagi, dan itu akan agak panjang untuk kajian tafsir ini. Ini udah berapa menit? Berapa? 35. Taib, untuk tafsir Muyassar kita coba seperti ini aja, karena kalau sampai 236 harus 237, dan itu membutuhkan waktu yang agak panjang karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari fikih terhadap talak ini, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke kajian Sunan An-Nasa'i insyaallah taala.